Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita hari ini memasuki hari yang terakhir di bulan Juli. Katakan puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik banget. Hari lepas hari kita diberi kemampuan untuk melewati hari-hari kita, proses kita. So, pagi hari ini kalau kita bangun dalam keadaan baik dan sehat, puji nama Tuhan ya. Ayo kita doa sama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang kau berikan buat setiap kami. Terima kasih buat hari terakhir di bulan Juli ini. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang sebulan ini. Terima kasih, dan pagi hari ini Tuhan berbicaralah kepada kami semua. Kami mau duduk diam dalam hadirat Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajar masing-masing kami, agar supaya kami teguh berdiri, kami belajar banyak, kami lebih banyak menghormati Tuhan, kami menjadi murid sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih, pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat ya. Tuhan Yesus selalu luar biasa. Buka kitabnya saudara di kitab Yohanes 10. Mulai dari ayat yang ke-27. Kita akan belajar 2 ayat. Tema kita pagi hari ini adalah apa tujuan Tuhan memproses kita. Nah, penting sekali. Kita diproses oleh Tuhan. Ada maksud ilahi. Maksud ilahi itu apa? Ada tujuan yang tidak seperti orang-orang dunia inginkan. Ya, kita ini adalah seharusnya Anda dan saya itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, waktu kita diciptakan awal pertama itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah serupa, kalau sudah segambar, kok ada orang jahat? Kok ada orang tidak baik? Nah, karena kebanyakan daripada kita memilih untuk hidup dalam pencobaan. Kita suka mencobai diri kita sendiri. Jatuh dalam dosa, buat keputusan yang konyol, ya, hidup nggak benar. Nah, itu hidup dalam pencobaan. Oleh sebab itu perlunya diproses. Perlunya diproses ulang. Perlunya kita itu diperbaiki oleh Tuhan. Karena udah melenceng jauh. Karena kasih Tuhan kepada kita perlunya proses. Ya. Nah, coba kita lihat. Kenapa toh? Kok kita itu harus diproses? Lihat ayat yang ke-27, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Coba. Domba-dombaku mengenal aku. Domba itu apa? Domba itu gambaran daripada pengikut Kristus. Pertanyaannya, dombakah kita? Kita domba atau tidak? Ada syarat. Domba itu apa? Kalau kita adalah domba yang mengikuti gembalanya, berarti mendengarkan suaranya. Tahu kan domba? Domba binatang itu loh. Dia akan dijaga oleh gembalanya. Mata gembalanya tuh awas melihat domba-dombanya. Seberapa banyak domba yang dia punya, mata seorang gembala awas melihat. Jangan-jangan dombanya keluar dari area. Mata gembala selalu awas. Gembala kita siapa? Yesus kan? Mata Tuhan Yesus itu awas terhadap kita. Makanya disebutkan apa? Domba-dombaku. Kalau kita lompat ke ayat yang sebelumnya, dikatakan begini, ayat yang ke-26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba. Jadi ternyata ada domba, ada kambing. Nah, kambing itu bicara tentang apa? Orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Itu dipisahkan jadi kambing. Tapi buat domba, itu pasti mendengar suara gembalanya. Makanya di ayat yang ke-27 dikatakan, semua domba mendengar suaraku. Pastiin dulu, kita ini posisi kita sebagai apa? Penting loh saudara ini. Kalau kemarin kita sudah membahas, hidup itu bukan melulu tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Hidup jauh lebih penting. Tubuh jauh lebih penting. Amin.
Makanya kenapa perlu diproses? Karena cara pandangnya udah salah. Alkitab mengatakan bahwa hidup lebih penting. Cara kita hidup jauh lebih penting. Oleh sebab itu, sekarang lagi dibenerin sama Tuhan. Dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku, si gembala ini, mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Pastiin dulu, Anda dan saya statusnya apa? Domba apa kambing? Domba itu gambaran dari anak-anak Tuhan yang patuh, yang taat, yang mendengarkan suara Tuhan. Kambing itu gambaran dari anak-anak pemberontak. Kita yang sebagaimana? Karena yang namanya domba pasti mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Hubungan. Ada nggak hubungan kita dengan Tuhan? Saat teduh, Bu, saya tiap hari. Saat teduh itu kayak apa coba? Banyak daripada kita itu, kalau saat teduh sukanya online. Ikut Zoom. Ya, sekarang itu kan ada kan ya. Zoom saat teduh. Saat teduh by YouTube. Live streaming gitu kan. Tapi pada kenyataannya, nggak duduk. Benar-benar nggak duduk, tidak mendengarkan. Karena semuanya serba online hari-hari ini. Mengerjakannya itu tuh sambil lalu, sambil nyapu, sambil masak, sambil makan. Maaf ya, itu bukan saat teduh. Anda sedang mendengarkan radio. Makanya kenapa begitu ada serangan masuk, tipe-tipe orang yang suka jalan-jalan kalau saat teduh, dapat serangan musuhnya gampang. Karena nggak tahu cara menghormati Tuhan. Coba lihat, Tuhan Yesus pagi-pagi benar, dia menghadap Bapaknya. Tuhan Yesus nggak sama-sama sama muridnya loh, enggak. Tuhan Yesus menemui Bapaknya sendirian. Tuhan Yesus sudah kasih contoh bahwa ada waktu khusus sebelum melakukan aktivitas. Yesus menemui Bapaknya, hanya berdua, nggak ada aktivitas lain. Tapi kalau zaman sekarang, saat teduh udah mulai online. Ada Zoom, ada live streaming, ada YouTube pengulangan. Didengarkannya sambil minum teh, sambil minum kopi, sambil jalan sana, sambil jalan sini. Maaf saudara, itu bukan saat teduh. Anda mendengarkan radio. Kalau Anda mulai hari ini nggak merubah cara saat teduh Anda, maaf ya, Anda adalah orang-orang yang gampang dimakan binatang buas. Bukan domba, tapi kambing. Yang tidak menyediakan waktu duduk tenang bersama-sama dengan Tuhan. Saat teduh itu yang benar. Diam. Karena kita tuh butuh yang namanya mendengar. Di sini dikatakan apa toh? Mendengar suaraku. Kalau kita sambil makan, sambil minum teh, sambil jalan sana, sambil jalan sini, dengan alasan, Bu, saya itu pagi-pagi harus nyiapin waktu buat masak, saya pagi-pagi harus meeting, saya pagi-pagi, Anda banyak alasan. Makanya kenapa tidak tercipta hubungan? Nggak ada koneksi, nggak ada engagement dengan Tuhan. Karena Anda nggak menghormati Tuhan. Duduk diam bisa nggak sih? Memangnya kalau nggak duduk, Anda beraktivitas, mau kiamat gitu? Atau nggak dapat duit gitu? Coba. Belajarlah untuk menghormati Tuhan dengan benar. Berapa banyak kita setelah saat teduh, karakternya tetap aja nggak berubah kan? Karena tidak mendengar. Multitasking, Bu, bisa kok. Jadilah domba. Tuhan katakan saklek, jadilah domba. Makanya Tuhan katakan apa? Kalau engkau nggak percaya, engkau bukan dombaku. Jadi diamlah. Punyai waktu khusus untuk Tuhan. Jangan banyak aktivitas sana-sini. Diam. Contohlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ketemu sama Bapaknya sendirian.
nggak sama muridnya. Tuhan Yesus nggak sok sibuk. Maaf ya. Tuhan Yesus tidak sok sibuk. Jadi kalau masih ada yang suka sombong-sombong, saya sibuk meeting, saya sibuk masak, saya sibuk beraktivitas, sombong. Bukan saya yang ngomong loh. Ini dikatakan apa? Kamu tidak termasuk domba-dombaku. Berkat itu kita terima dari Tuhan loh. Tidakkah kita punya rasa cinta kita kepada Tuhan dengan memberi waktu kita kepada Tuhan setidaknya 10% dari waktu kita sajalah. Kita saat teduh nggak mungkin kan 2,5 jam. 1 jam buat Tuhan aja masa nggak punya? Kalau kita nggak berubah, kita akan selamanya jadi kambing. Atau jangan-jangan kita akan menjadi serigala. Ayo, ini tiba-tiba muncul loh ini di kepala saya. Jangan-jangan dari kambing berubah jadi serigala. Jangan sampai jadi serigala berbulu domba. Sepertinya saat teduh tapi berbuat jahat. Karena bukan domba. Kualitas, saudara. Penting sekali. Seringkali kita itu pikirannya cuma apa toh? Kemarin di saat teduh sudah dikatakan, hidup lebih penting. Tubuh lebih penting. Hidup bicara tentang apa? Kualitas cara kita punya kehidupan. Nggak ribut terus. Nggak berantem terus. Cara kita hidup. Apakah cara kita hidup sudah menyenangkan hati Tuhan? Nah, tubuh itu jauh lebih penting. Kenapa banyak orang sakit-sakitan? Sakit tidak sama dengan sakit-sakitan ya. Kalau sakit itu ya karena udah sakit berat, misalkan udah kena sakit jantung, kena sakit kanker, sakit-sakit berat itu sakit. Tapi kalau sakit-sakitan, karena banyak pikiran, berarti kan ada yang salah kan? Pertanyaannya, domba atau kambing atau serigala? Tuhan serius hari-hari ini. Banyak orang sudah mulai nggak punya rasa hormat kepada Tuhan. Mulai kasar sama Tuhan. Coba. Hal seperti inilah makanya Tuhan katakan apa? Kalau domba itu pasti mendengar suaraku. Namanya mendengar, itu kita tuh artinya begini. Awas sekali ini kita punya telinga. Punya satu sensitivitas yang tinggi untuk mendengarkan ini suara Bapa, suara diri sendiri, apa suara setan. Kan seringkali kita suka begini kan. Bu Kety, saya itu agak kesusahan untuk membedakan ini suara Tuhan apa suara saya ya. Kalau kita tidak melatih hubungan intim dengan Tuhan tiap hari, makanya tadi saya bilang, saat teduh itu jangan online. Ikut begini, nggak apa-apa, kita bareng-bareng. Habis itu, Anda harus punya waktu khusus dengan Tuhan. Saya pun demikian, saudara. Saya juga punya waktu khusus dengan Tuhan. Jadi jangan saat teduh sambil tiduran, jangan coba-coba saat teduh sambil jalan-jalan, sambil makan, sambil apa. Anda tidak akan pernah menjadi domba. Anda akan tetap jadi kambing, atau Anda tetap jadi serigala. Gak akan pernah mengalami perubahan kehidupan. Karena jelas banget loh, Tuhan katakan apa? Yang jadi domba hanya mendengar suaraku. Kemudian apa? Aku, si gembala ini, mengenal mereka. Kita kalau kenal sama seseorang, kita suka baik kan? Dengan orang yang kita kenal. Demikian pula Tuhan. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, betapa bahagianya hidup kita itu. Makanya, kalau Tuhan mengenal kita, mengenal di sini punya arti bahwa
ada engagement, ada relationship. Hubungan yang tidak seperti biasanya. Yang dibangun atas dasar apa? Trust. Atas dasar apa? Cinta. Nah, kalau saat teduhnya online, tadi udah saat teduh, Bu, ikut Zoom. Maaf, itu bukan saat teduh. Anda harus punya waktu pribadi, gak ada suara apapun. Hanya berdua. Perhatikan, Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya bukan online. Ketemu muka dengan muka. Makanya orang-orang yang punya jam saat teduh, karakternya bisa dilihat. Rendah hati, sabar, mengasihi jiwa-jiwa, menanti-nantikan Tuhan, punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Itu buah saat teduh. Itu pasti mendengar suara Tuhan, punya relationship yang intim dengan Tuhan, bukan online. Jadi Anda harus punya waktu sendiri. Setelah dengan saya live kayak begini, Anda harus punya waktu sendiri. Mesbah keluarga, pasangan, doa bareng-bareng. Langsung dengar sendiri suara Tuhannya. Harus ada namanya satu hubungan yang dibangun bersama-sama dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus saja nggak sok sibuk kok. Yesus juga pelayanan, Yesus juga kerja. Ketemu dengan jiwa-jiwa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Yesus juga ngajar. Banyak aktivitas Tuhan Yesus. Tapi Yesus nggak sok sibuk. Kita harus tahu diri. Kalau Anda nggak pernah mau berubah di fase ini, maaf ya, buah kekristenanmu diragukan. Ya. Dan domba mendengarkan. Dikatakan gembala mengenal dombanya, lalu domba itu apa? Dikatakan mereka mengikut aku. Namanya ngikut itu berarti apa toh? Ngintilin. Dombanya pergi ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri. Jadi mengerti sungguh keberadaan Roh Kudus ada di mana? Kegerakan Roh Kudus ada di mana? Domba tahu. Ketahuilah bahwa gembala matanya awas. Karena kalau kehilangan satu domba saja, gembala akan sangat kebingungan. 100 domba, kalau satu hilang saja, gembala akan cari sedemikian rupa. Karena itu adalah biji matanya. Karena itu adalah hartanya. Anda percaya nggak sih? Bahwa kita semua itu adalah harta yang berharga buat Tuhan? Anda percaya enggak bahwa kita itu adalah biji mata Tuhan? Apa atau biji mata? Ini loh, kita tuh punya kan biji mata. Coba kalau biji mata kita rusak. Berbahaya enggak? Enggak bisa jalan kan? Betapa pentingnya biji mata itu. Makanya Alkitab mengatakan bahwa biji mata itu penting. Berarti kita itu berharga di mata Tuhan. Wah, biji mata kok kualitasnya. Jadi, kalau kita itu adalah biji mata Tuhan, kita berharga. Makanya syarat untuk menjadi domba adalah dia mendengar suara gembalanya dan dia mengenal gembalanya serta mengikut gembalanya. Pasti karakternya akan berubah. Gak gampang disetir dengan keadaan. Suara iblis aja bisa tahu. Suara diri sendiri saja bisa tahu. Karena adanya hubungan. Jadi ganti ya. Jangan coba-coba, saya sudah saat teduh, tadi live streaming. Bukan saat teduh. Anda tiap hari mendengarkan YouTube 1000 kali boleh. Bagus malah. Kalau bisa bikin catatan, boleh. Tapi harus ada waktu berdua.
Karena domba harus melatih mendengar. Anda dan saya harus melatih mendengar. Saya sampai hari ini juga melatih mendengar suara gembala saya punya. Sampai sekarang saya masih melatih diri loh saudara. Tiap hari harus mendengar. Lalu kenapa? Kok kita itu harus diproses oleh Tuhan? Karena kita sedang hidup dalam pencobaan. Sekali lagi, pencobaan itu karena ulah kita sendiri. Lebih memilih cari jalan sendiri, lebih memilih berkeputusan sendiri. Nah sekarang itu kita hidup dalam pencobaan. Perhatikan ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Jadi kalau sekarang ini ada masanya ditipu orang, jatuh dalam dosa, kemudian mengalami tekanan kehidupan, Tuhan hendak mengembalikan posisi kita menjadi domba. Karena Tuhan hendak memberikan kehidupan kekal. Selama ini cara pikir kita udah salah. Yang dipikirin cuma hidup enak, hidup nyaman. Tapi untuk hidup benar nggak diperhatikan. Banyak orang kaya, tapi kehidupannya kacau. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Wah, pelayanannya keren sih. Main musiknya jago, jadi worship leader-nya keren. Tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan. Makanya nggak ada buahnya kan. Sama kayak kita. Mau ibu rumah tangga, mau bos, mau direktur, apapun, you name it. Mau profesinya apapun, kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, buahnya pasti busuk. Boro-boro berbuah, nggak ada apa-apanya. Makanya Tuhan mau mengembalikan posisi kita menjadi posisi yang sebenarnya. Serupa dengan gambar Tuhan. Alkitab katakan bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Hidup kekal itu jauh lebih penting. Makanya hidup itu lebih penting. Tubuh itu lebih penting. Kita harus tahu prioritas. Tahu tujuan hidup. Gak melulu tentang duit terus. Gak melulu tentang kenyamanan hidup terus. Gak melulu tentang kesenangan pribadi. Kita tuh berguna apa enggak sih buat orang lain? Cara kita hidup ini berguna atau enggak? Cara kita hidup ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Karena sekali lagi, kekristenan selalu berbicara tentang buah. Nah kalau hidup kita udah mulai sembrono, cara kita ngomong masih kasar, kita suka ngata-ngatain orang, kita suka, maaf ya, suka bikin nota palsu, kita suka mencuri, masih korupsi, dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan kepada kita main mudah terlalu jauh. Ayo balik lagi ke sini. Makanya suka ditandai dengan apa? Kehancuran, kehilangan, kebangkrutan. Gak bisa apa-apa. Mendengarkah adanya tulang-tulang kering? Orang-orang yang terhilang, roh yang mati. Pernah dengar kan dengan istilah ini? Ini adalah gambaran daripada kayaknya nih secara fisik kayaknya itu hidup, tapi sebenarnya rohnya mati. Ke gereja ya pokoknya yang penting duduk aja. Masuk ke gereja mainan HP. Nggak ngerasain apa-apa. Itu namanya rohnya mati. Kayaknya aja Kristen. Di rumah sih punya Alkitab. Tapi nggak pernah dibuka. Doa juga nggak pernah. Itu rohnya mati. Makanya di kitab Yeskiel dikatakan tulang-tulang kering. Nggak bisa mengalami suatu kehidupan yang benar di mata Tuhan. Itulah fungsinya proses. Karena kita mainnya udah terlalu jauh. Karena hidup kita udah sembrono. Karena cara berpikir kita udah mulai salah. Nonton film porno, pikirannya tetap aja mesum. Omongannya udah jorok. Cara pandangnya udah ngawur. Dibalikin lagi ke posisi awal. Rakus, pengennya kaya instan. Nah itu udah mulai keluar jalur.
Makanya Tuhan katakan apa? Aku akan memberikan kehidupan kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Keselamatan itu jauh lebih penting. Makanya kalau misalkan kita bertanya, ini proses sampai kapan ya? Aku udah tidak kuat. Belum selesai. Karena cara kita hidup selama ini udah salah kaprah. Jadi waktu pembentukan, namanya aja pembentukan, tergantung pilihan kita. Kita itu mau jadi emas yang murni, atau kualitasnya perunggu, atau kualitasnya seng, kita yang pilih. Anda kalau bangun rumah, ya nggak usah bangun rumah deh. Para ibu yang suka perhiasan, pilih yang mana kalau punya duit? Beli yang emas, berlian, atau yang berkualitas perak, atau cuman yang berkualitas jelek banget itu? Pilih yang mana? Dari segi proses aja lebih mahalan yang berlian, lebih mahalan yang emas toh. Yang emas jauh lebih susah bikinnya daripada sekedar seng, besi-besi biasa. Lah kita mau jadi apa? Makanya proses yang Tuhan berikan buat kita, itu buat kita. Alkitab tulisnya apa? Hidup kekal dan tidak binasa selama-lamanya. Lihat. Cara kita hidup itu jauh lebih penting di mata Tuhan. Jadi waktu kita diproses oleh Tuhan, sabar. Sekali lagi, buah kekristenan adalah sabar, mengampuni, mengasihi, melayani, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu buah. Jadi kalau dikit-dikit masih suka marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit gak mau pelayanan, something wrong. Gak mengenal dombanya, gak ngikutin dombanya. Pertanyaannya adalah saat teduhnya benar atau enggak? Saya sering kali ngomong sama teman-teman saya, saat teduh itu yang benar. Jangan hanya sekedar doa lipat tangan kayak begini, kayak anak sekolah minggu gini. Dengar baik ya, kita itu sudah bukan anak sekolah minggu. Kita sudah menduduki satu level yang udah tinggi. Kasihilah Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, kejarlah kekekalan itu. Saya bicara begini tuh bukan alergi kaya ya, ini nggak ada hubungannya. Hidup berkelimpahan itu adalah Tuhan kita punya. Kita mau, Tuhan mau supaya kita itu hidup berkelimpahan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai prioritas. Karena sekali lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu prioritas. Supaya apa toh? Supaya dikatakan begini, supaya kita beroleh kehidupan kekal, kita tidak binasa. Makanya kenapa hukum yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Supaya pikiran kita itu nggak cuma duit, kesenangan pribadi, dosa-dosa terus, supaya nggak itu. Jangan cari Tuhan hanya karena kepepet. Jangan cari Tuhan kalau udah nggak ada jalan baru cari Tuhan. Makanya saat teduhnya benerin. Jangan saat teduh online. Saat teduh korporat seperti ini penting. Tapi saat teduh berdua dengan Tuhan itu penting. Jauh lebih penting. Ya. Supaya apa? Dikatakan supaya tidak binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya apa toh? Gak gampang jatuh dalam dosa. Gak gampang stres. Gak gampang dikit-dikit cari pendeta. Doain saya, doain saya. Nah, tipe-tipe kayak begini nih. Tipe-tipe kambing. Doain saya, doain saya. Seringkali saya suka bilang, minta didoakan itu boleh. Boleh. Tapi kalau kebiasaan, punya masalah dikit aja pendetanya yang dicari, kualitas kambing loh. Itulah fungsinya saat teduh. Supaya kita itu menjadi domba yang mandiri. Domba, makanya jadi domba itu apa toh? Mengenal, mendengar, lalu mengikuti.
3 hal ini coba pegang. Kenali Tuhan dengan benar. Ketahui suara gembala kita. Mengikut gembala kita. Gak bakalan tersesat. Kalaupun ada binatang buas, gembala akan maju. Kehidupan kita susah gak masalah. Tapi kalau kita hidup di tangan Tuhan, kita akan aman selamanya. Mau goncangannya segede apapun, selama kita berada di tangan Tuhan, kehidupan kita akan aman selamanya. Kenapa saya masih bisa melayani Tuhan sampai hari ini? Karena saya tahu, saya punya kehidupan ada di tangan Tuhan. Itulah kenapa saya tiap hari membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tiap hari. Karena saya mengenal siapa Dia, saya mendengar suara Dia, dan saya mengikuti Dia. Saya nggak peduli atas apa yang saya makan. Nggak usah saya pikirin, juga sudah ada kok itu makanan, pakaian, kesehatan, kekuatan, apa saja. Nggak ada ketakutan sedikit pun. Saya tidak takut menghadapi hari esok. Enggak takut. Enggak. Kalau dulu, puluhan tahun yang lalu, saya gampang takut. Sekarang enggak. Kenapa? Kok Kathy-nya jadi berbeda? Kok Anda tiba-tiba menjadi orang kuat? Anda tiba-tiba jadi orang sabar? Anda tiba-tiba bisa mengampuni? Sudah bisa berdoa sendiri? Bisa mengusir setan? Bisa nyembuhin orang sakit? Kenapa? Jadi domba. Mendengar suara Tuhan. Mengenal siapa gembalanya. Itu loh. Isi kepalanya adalah kehidupan kekal. Hidupnya sudah berhati-hati sekali. Amin. Saya selesai, saudara. Saya akan bersaksi. Tadi malam saya melayani ada satu keluarga gitu ya. Keluarga ini hendak menjual rumah. Mereka kesusahan dari segala keuangan. Untuk bayar listrik aja mereka susah. Rumahnya gede, saudara. Tapi itu rumah tidak laku-laku. Waktu ngobrol begitu ya, waktu saya mencoba untuk menggali persoalannya apa begitu. Tuhan katakan begini, dibutuhkan kerendahan hati untuk apa? Untuk adanya satu rekonsiliasi. Saudara, jangan pernah menyebutkan diri kita ini sebagai orang yang mengasihi Tuhan kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Jadi kenapa itu rumah nggak laku-laku? Karena tidak adanya rekonsiliasi satu sama lain. Berkat Tuhan tidak akan mengalir di dalam keluarga kita kalau kitanya sendiri nggak unity. Saling membenci, saling memusuhi, nggak omongan. Berkatnya nggak ngalir. Barang siapa setia pada perkara kecilnya Tuhan apa? Mengampuni, mengasihi, mendoakan, mensupport. Itu perkara kecil. Jika hal ini kita lakukan tiap-tiap hari, unity dalam keluarga, berkat Tuhan ngalir. Unity, saling mengasihi. Supaya pintu berkat itu dibuka oleh Tuhan. Jadi apapun saudara yang Anda sedang alami hari ini, mengapa pintu berkat itu nggak dibuka? Butuh kerendahan hati untuk saling mengampuni. Butuh kerendahan hati untuk saling menerima. Karena Tuhan, rancangan Tuhan itu membawa damai sejahtera dan sukacita. Kalau untuk urusan jual rumah, gampang. Tuhan memberkati kita tuh gampang, orang tiap hari kita diberkati Tuhan kok. Tetapi untuk hidup benar, itu fokus utamanya Tuhan. Jadi kalau kita diproses, Anda susah sekali mau bayar apa, Anda susah sekali untuk membangun bisnis, Tuhan lagi proses supaya apa? Benar dulu hidup kita. Karena kalau hidup kita nggak benar,
besok kita terima berkat Tuhan, hidup kita akan nggak benar lagi. Jauh lebih nggak benar lagi. Termasuk Anda yang kelilit utang di mana-mana, hidupmu benar dulu. Bertobat dulu dari cara hidup yang lama. Anda yang kehilangan pekerjaan, lama sekali mau cari pekerjaan susah, benerin dulu hidupnya. Saat teduhnya benerin dulu. Kalau di hadapan Tuhan itu jangan mainan HP terus. Jangan sok sibuk. Contohlah Tuhan Yesus enggak sok sibuk. Hormati Tuhan. Ya, hormati Tuhan. Kunci utamanya adalah yang pertama jadi domba. Yang kedua, domba itu mendengar suara gembalanya, mengenal gembalanya, dan mengikuti gembalanya. 3 hal ini. Tanamkan itu di dalam diri kita sendiri. Gak mungkin kalau kita mengikuti itu terus Tuhan gak memberkati, gak mungkin. Jadi sudah tahu ya, kenapa pintu berkat itu gak terbuka? Karena kita belum jadi domba yang benar di mata Tuhan. Amin. Ayo berubah ya. Habis ini praktek, dirubah dari cara-cara yang salah, mulai berubah. Amin. Ya, besok kita sudah memasuki bulan Agustus. Ayo saudara, lebih baik lagi. Lebih benar lagi, dibenerin jam-jam teduhnya. Harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ya, ayo kita doa sama-sama.